Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Buat yang baru pertama kali mampir di channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa ya, klik dulu subscribe-nya. Jangan lupa klik juga loncengnya supaya selalu dapat notifikasi apabila saya mengupload video baru. Sesuai dengan judulnya, di video kali ini kita akan membahas salah satu makhluk ciptaan Allah yang paling luar biasa. Makhluk hidup ini bisa hidup di permukaan bumi yang paling ekstrim sekalipun. Contohnya di gurun. Salah satu gurun yang paling panas di dunia adalah Gurun Lut yang ada di negara Iran. Nah, gurun ini suhu yang paling panas yang pernah tercatat adalah 80 derajat Celcius, teman-teman. Di mana pada suhu 62 derajat Celcius aja, telur, apabila kamu masak telur, itu sudah bisa matang. Apalagi dengan suhu 80 derajat Celcius. Bayangkan kalau manusia hidup di tempat yang panasnya kayak gitu. Aduh, di Indonesia aja ya suhunya masih 35 derajat aja udah AC, kipas. Namun, hewan yang satu ini luar biasa. Dia bisa hidup di gurun yang sangat kering dan panas ini, teman-teman. Apa aja sih keistimewaannya dan kenapa kok bisa unta itu bertahan hidup di gurun yang sangat panas? Check it out! Ciri khas hewan unta yang dapat dilihat dengan kasat mata yaitu apa, teman-teman? Yang paling khas. Ayo komen di bawah ya. Ya, itu namanya punuk yang ada di punggungnya. Yang menonjol seperti gunung itu namanya punuk. Ada dua jenis onta yang kita kenal, teman-teman. Yang pertama adalah onta Arab, Camelus dromedarius. Dan ada onta yang liar, yaitu onta Bactrianus. Onta yang ada di Arab ini, ontanya berpunuk satu. Sedangkan onta liar, yaitu onta Bactrianus ini memiliki punuk dua. Ketika baru lahir, onta ini belum memiliki punuk, teman-teman. Jadi punggungnya masih rata. Tetapi setelah semakin banyaknya dia makan, makanan padat, semakin banyak nutrisi yang masuk, maka punuknya semakin lama semakin besar atau semakin tinggi. Manfaat dari punuk, ada yang tahu nggak? Ya, betul. Fungsi punuk unta yang berisi lemak ini adalah sebagai cadangan energi atau cadangan makanan yang dapat dikonversikan menjadi energi oleh unta ketika unta sedang tidak mendapatkan pasokan air atau pasokan makanan. Selain itu juga sebagai cadangan energi ketika di cuaca yang sangat dingin atau juga sangat panas. Kelopak mata unta, teman-teman, unik sekali. Kenapa? Karena kelopak mata unta itu ada dua. Yang satu, kelopak mata biasa di luar yang bisa melindungi mata itu secara keseluruhan dari kotoran dan debu. Juga ada kelopak mata yang bentuknya transparan, teman-teman. Ketika unta harus berjalan atau harus melihat kondisi di depan, tapi keadaan sedang berangin atau banyak debu atau badai, unta bisa menggunakan kelopak mata transparan ini. Jadi matanya ditutupi oleh kelopak mata transparannya, aman kan, tetap bisa melihat, tapi juga terlindungi dari pasir dan kotoran. Luar biasa ya, Masya Allah. Onta apabila dia sedang minum air, itu bisa menghirup air 100 liter dalam waktu 5-10 menit, teman-teman. Kayak air tangki. Binatang unta memiliki bulu yang cukup tebal, teman-teman. Nah, gunanya untuk apa? Bulu yang tebal ini berguna ketika ia ada di cuaca yang sangat panas, melindungi kulitnya dari sengatan sinar matahari. Sedangkan apabila cuaca sedang dingin, juga dapat melindungi tubuhnya dari cuaca atau udara dingin, kayak jaket gitu. Seekor unta dewasa dapat hidup 2 minggu atau 14 hari tanpa makan sama sekali, teman-teman. Karena apa? Ya, karena dia memiliki cadangan makanan yang ada di punuknya. Seekor onta dewasa yang sehat dapat memiliki punuk dengan berat 35 kg, teman-teman. Banyak sekali ya. Nah, dia bisa bertahan selama 1 bulan hanya dengan makan rumput 2 kg saja sehari. Itu apabila cuaca sangat ekstrim. Binatang onta seperti sapi, teman-teman. Dia salah satu jenis binatang ruminansia atau memamah biak. Struktur mulut onta ini sangat unik, teman-teman. Dari bibirnya saja, dia memiliki kulit
yang sangat tebal. Dan di dalam mulutnya, langit-langit mulutnya itu memiliki struktur keras yang bernama papile. Papile ini keras seperti kuku yang akan membantu mulut onta untuk mengarahkan duri-duri kaktus atau tanaman-tanaman keras agar tidak menusuk-nusuk mulutnya. Karena struktur keras yang bernama papile ini, maka binatang onta dapat memakan tanaman-tanaman berduri dan keras seperti kaktus, teman-teman. Bayangin aja kita ketusuk kaktus aja, au gitu, sakit gitu. Nah, kaktus ini dimakan loh sama onta karena nggak ada makanan lain di gurun kalau adanya cuma kaktus. Ketika makan, tanaman yang berduri ini akan dikunyah oleh mulut onta itu dengan gerakan ke kanan, ke kiri, dan mengarahkannya agar dia masuk ke kerongkongannya, supaya tidak menusuk dalam mulutnya. Memang sih pasti akan ada tusukan-tusukan, tapi onta masih bisa menoleransi luka tusukan ini. Jadi aman. Sudah punggungnya unik, matanya unik. Nggak kalah unik lagi adalah hidung onta. Hidung onta ini memiliki selaput lendir yang jauh lebih besar daripada selaput lendir manusia. Gunanya untuk apa? Selaput lendir yang ada di hidungnya ini berguna untuk menyerap kelembapan yang ada di udara hingga bisa sebanyak 65%. Banyak sekali ya. Selain hidung onta memiliki selaput lendir yang besar, juga memiliki tutup, teman-teman. Jadi hidung onta ini unik sekali. Ketika ada angin kencang, banyak sekali pasir berterbangan, maka akan menutup lubang hidungnya dengan selaput ini agar tidak kemasukan kotoran atau pasir yang berterbangan. Binatang unta juga dapat beradaptasi di cuaca yang sangat panas. Karena apa? Karena ia bisa menyesuaikan suhu tubuhnya mirip atau menyesuaikan dengan lingkungannya. Misalnya ketika di pagi hari, suhu belum terlalu panas, suhu tubuh onta itu hanya 34 derajat Celcius, teman-teman. Suhu normal manusia berapa? Kan 36 sampai 37 ya. Kalau di bawah itu, bahkan jika kalau suhu manusia mencapai 35 derajat atau 34, itu tandanya manusia sudah mengalami hipotermia. Tapi kalau onta enggak, dia bisa mengatur suhu tubuhnya. Di pagi hari, suhu tubuhnya hanya 34 derajat Celcius. Tapi di siang hari ketika cuaca sudah mulai panas, suhu tubuh onta bisa mencapai 40 derajat Celcius. Idih, kalau manusia mah itu udah masuk rumah sakit, kejang. Pernah nggak kalian memperhatikan kaki onta? Kaki onta, telapak kakinya itu memiliki dua kuku yang besar atau lebar. Telapak kaki yang besar atau lebar ini berfungsi ketika dia berjalan di atas pasir, dapat mendistribusikan berat tubuhnya secara merata. Sehingga ketika onta jalan di atas pasir itu tidak jeblos atau tidak ambles, teman-teman. Dia tetap bisa berjalan dengan baik di atas pasir. Contohnya gini, kita ibaratkan seorang perempuan memakai sepatu hak tinggi yang lancip sekali. Ketika kamu berjalan di atas tanah yang lunak atau jalan berpasir, gimana? Pasti kan kebanyakan sepatunya kan ambles ya, cus gitu. Nah, itu ibarat kalau kaki onta itu hanya memiliki luas penampang yang kecil, maka akan membuat tubuh onta menjadi ambles, jadi susah jalan di pasir. Nah, sama Allah diciptakan kaki onta itu lebar, teman-teman. Nah, ketika dia jalan di atas pasir, bisa menahan tubuhnya agar tidak ambles di atas pasir. Kalau kamu pakai sepatu yang datar atau flat, kan lebih nyaman ya, nggak ambles jalannya. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya. Binatang onta ini kalau hamil, teman-teman, itu selama 14 bulan baru melahirkan. Onta yang dewasa dapat memiliki berat badan 300 hingga 800 kg dengan tinggi hingga 2,1 meter. Walaupun binatang ini berat dan kuat, jangan salah, gerakannya sangat gesit, bahkan dapat berlari 4,5 km per jam, teman-teman. Ternyata onta itu tidak hanya bisa berlari dengan kencang, teman-teman, tapi onta juga bisa berenang. Kamu bisa berenang? Jangan kalah sama onta ya. Binatang unta dapat berumur hingga 50 tahun, teman-teman. Binatang yang juga disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran, ini tidak lepas dari keistimewaan penciptaannya. Nah, itu teman-teman, keistimewaan
binatang yang namanya unta. Luar biasa ya, Allah menciptakan unta dengan segala kelebihannya. Sehingga kita bisa belajar dan kita semakin yakin dan semakin mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah nonton sampai akhir videonya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Jangan lupa kamu like, kamu subscribe, dan kamu share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak teman-teman kalian yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya?